Dinas Kesehatan Diskes Kota Metro Lampung mencatat terdapat 645 orang warga terjangkit penyakit demam berdarah atau DPD sepanjang 2024. Kepala Dinas Kesehatan Metro Eko Hendro Saputra mengatakan, dari ratusan kasus tersebut tidak ditemukan adanya kasus kematian. Ia juga mengimbau kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat bahwa untuk bersama-sama mencegah penyakit DBD. Eko menuturkan pihaknya memiliki sejumlah strategi demi mencegah terjadinya DBD, yaitu yang pertama melakukan gerakan 3M, menutup, mengubur, dan menguras barang-barang bekas. Tak hanya itu, ia juga mengimbau agar penampungan air juga harus dilakukan untuk mencegah terjadinya bertelur nyamuk Aedes aegypti. Eko menjelaskan, dalam kurun waktu 7 hari, jentik nyamuk bisa menjadi dewasa dan langsung menggigit manusia. Sehingga ia menyarankan agar pemilik rumah harus memiliki juru pemantik atau jumantik. Oke Pak Kadis, bisa dijelaskan terkait dengan angka DBD yang ada di Kota Metro sepanjang 2024 sejak Januari hingga November Pak. Bisa dijelaskan dan dirincikan Pak berapa datanya? Ya, terima kasih dari Tribun. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan data tentang kasus demam berdarah di Kota Metro. Kita ketahui Kota Metro itu merupakan daerah endemis DBD. Endemis DBD di mana kasus ini setiap tahunnya ada. Untuk di bulan Januari sampai dengan bulan Desember, jumlah kasus kita ada 645 kasus. Tidak ada kematian. Dihimbau kepada seluruh masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, kita bareng-bareng untuk mencegah penyakit ini. Strategi kesehatan yang pertama yaitu melakukan gerakan 3M+, menutup, mengubur, dan menguras barang-barang bekas. Ya, jadi mengubur itu barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan kita kubur supaya tidak menjadi tempat jentik nyamuk, karena ini musim penghujan. Kalau ada air yang menggenangi tempat penampungan air itu bisa berpotensi untuk tempat berkembang biak nyamuk. Kemudian kita tutup semua tempat-tempat penampungan air supaya tidak menjadi tempat bertelurnya nyamuk juga, nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang terakhir kita harus menguras, ya, menutup, mengubur, dan menguras. Menguras bak mandi setiap hari kita kuras supaya jentik nyamuk tidak bisa menjadi dewasa, karena dalam waktu 7 hari jentik nyamuk DBD itu bisa jadi dewasa dan langsung bisa menggigit manusia. Pak, dari Diskes Kota Metro Lampung sendiri, apakah masih menerapkan dari adanya kader juru pemantau jentik atau jumantik Pak saat ini di wilayah Kota Metro menjelang saat memasuki musim hujan 2024 ini? Ya, yang strategi yang kedua betul kata Tribun bahwasanya kita itu memiliki kader jumantik. Kalau kita namanya gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi tidak hanya kader saja, tapi setiap rumah harus ada juru pemantau jentik. Mengapa harus ada setiap rumah? Karena setiap rumah berisiko terhadap menularkan nyamuk demam berdarah ini. Jadi nyamuk demam berdarah ini bisa berkembang biak di mana saja. Maka setiap rumah harus ada satu juru pemantau jentik supaya rumah-rumah di sekitarnya aman semuanya, karena radius nyamuk ini bisa 100 meter persegi. Jadi kalau hanya satu lingkungan hanya satu kader nggak bisa, itu nggak tuntas. Maka setiap rumah harus sadar dan memiliki jumantik, juru pemantau jentik. Satu rumah satu juru pemantau jentik. Yang ketiga, strategi ketiga adalah kebersihan lingkungan. Kita punya geliat gerakan lingkungan sehat, ayo kita bersih-bersih lingkungan terus di musim penghujan ini, karena musim penghujan ini adalah musim di mana banyak terjadi penyakit demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk. Nyamuk hanya bisa hidup dan berkembang biak di air yang bersih, air yang yang tergenang. Itu hati-hati. Nah, dia senangnya tempatnya air bersih. Jadi banyak tempat penampungan air, sampah-sampah, botol-botol, kaleng-kaleng yang bisa menampung air hujan harus kita bersihkan, kita kubur, kita bersihkan. Kemudian Pak, untuk wilayah di Kota Metro Lampung sendiri, kecamatan mana Pak yang paling dominan terjadinya kasus DBD, ditemukannya kasus DBD, dan penyebabnya apa Pak? Apakah karena wilayah tersebut padat pemukiman atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, masih ke arah Metro Pusat dan Metro Barat yang tertinggi. Itu daerah pemukiman padat, karena memang pemukiman padat ini berpotensi
Kalau diperlakukan oleh nyamuk, cepat sekali nyamuk itu menularkan. Kalau diperlakukan oleh nyamuk. Jadi metro pusat dan metro barat itu yang masih tinggi.